pelajaran yang paling gampang. Blok reproduksi itu blok bonus. Kayak Bang Tusa. Bonus. Semuanya bonus. Semua nilainya pasti A. A. Ambil lagi. Gini deh, gampang. Mana ini kapurnya? Kalau ya dari dulu deh. Kalau belajar reproduksi, berarti belajar sistem genitalia juga sebetulnya dan alat-alat reproduksi. Tapi kalau bagian luarnya berarti belajar pelvis, panggul. Jadi panggul ini kan kita belajar reproduksi berarti untuk melahirkan ya wanita. Ya, panggul itu terdiri dari 3 tulang sebetulnya. Kokse kiri dan kanan, sakrum dan koksigis. Ya, itu namanya pelvis. Pelvis inilah yang menentukan wanita itu bokongnya aduhai atau diri atau gimana gitu loh. Ya, panggul itu terdiri dari berapa? 4 macam. Ya, yang pertama ginikoid. Ginikoid itu dilihat dari mana? Bukan dari ininya deh. Ada orang badannya gemuk, ya kayak situ. Ternyata panggulnya sempit, bisa aja. Karena yang dilihat bukan ininya, tapi ininya dilihatnya. Lubang ininya. Bisa aja ininya gede banget. Ternyata PAP-nya ternyata kecil. Ya. Kalau ingat ginikoid panjang ini ke bawah sama ini ke bawah itu sama. Atas ini sama ini sama ini sama. Ya, itulah yang kebanyakan dari wanita. Jadi ya pegang masing-masing lah. Gue itu ginikoid. Kalau ada lagi namanya android. Android kayak ini aja, kayak handphone Android. Ya, bawaan apa? Android itu mirip layang-layang deh gini. Jadi yang ininya lebih lebar daripada sininya. Jadi ibaratnya kayak kubus gitu deh ini pantatnya. Ingat ya? Agak lebar di atas, bawah kecil. Baru ada namanya platypoid. Anthropoid dulu ya, anthropoid ya. Ya kan? Ada nama anthropoid. Anthropoid itu ini panjang ini lebih lebar daripada ini. Jadi ibaratnya kayak seret panjang begini, sempit banget. Yang kecil kurus lah, nggak ada bawah-bawahnya tuh kalau cowok lihat itu pasti jelek. Ya, deh. Kalau platypoid yang ini lebih panjang daripada ini. Jadi kayak melebar begitu. Nah, kayak elips gitu. Nah, ngerti nggak? Kalau telur didirikan itu anthropoid. Ya, kalau telur dimiringkan itu platypoid. Kalau layang-layang android. Kalau sama ginikoid. Gampang ya? Dilihat dari sininya, bukan dari sininya. Nah, jangan marah dia. Udah, ada pertanyaan sampai setengah? Ya, ini kokse, ini sakrum, ini koksigis. Ini yang dibilang deh, ini kalau dilingkarin semua ini, dikasih gambar ini, gini semua nih. Nih, udah. Yang gini doang ini, biar agak jelas lah. Oh ya inilah, ini kiri semua tadi lupa gua. Ini deh, ini. Itu yang dibilang pintu atas panggul. Pintu atas panggul. Baru ada pintu bawah panggul. Yang mana dia? Ini deh. Dari sini ke sini ini lekukan ini. Itu dibilang pintu bawah panggul. Baru ada pintu tengah. Berarti di antara atas sama
Tengah, bawah. Berarti di sininya. Ini deh, ini. Berarti begini dia jalurnya. Di tengah-tengah dia. Ya? Dia jalurnya tengah-tengah. Oke? Ngerti? Ada pintu atas panggul, ada pintu bawah panggul, ada pintu tengah. Sekarang kita belajar tulang ke tulangnya. Ini namanya kokse. Kokse ini dibentuk oleh 3 tulang. Kalau bahasa Indonesianya, tulang usus, tulang duduk, sama tulang kemaluan. Kenapa dibilang tulang usus? Karena ini begini. Usus bukan di sini, Dek. Bener nggak? Lu kan duduk pakai ini. Kemaluan lu di depan. Nggak? Bahasa bahasa kedokterannya, tulang usus namanya os ilium. Tulang duduk namanya ischium. Gue cium gitu bahasanya. Karena duduk itu menciumkan pantat dengan lantai. Nggak? Ischium. Sama ada tulang kemaluan. Jadi ini os ilium, os ischium, os pubis. Kalau dikapuri semuanya, oke? Ya, tulang usus, tulang duduk, tulang kemaluan, os ilium, ischium, os pubis. Ada yang bertanya sampai situ nggak? Kita kan tahu lu pada pasti gak baca. Ya, ini deh, menentukan mana depan, mana kiri, mana kanan, gampang. Yang ini pasti ke depan tapi ke arah media. Jadi ini kiri atau kanan? Kanan. Kenapa? Ini akan bersih. Ya, kiri dan kanan. Dan ini akan selalu di luar deh, karena di sini tempatnya sih. Ya apa ya? Femur. Ngerti ya? Kan nggak mungkin ini di dalam, kaki gue di sini. Ngerti? Oke? Nah, dari pertama deh, ya. Ini os atau fasies ilii atau ilium ya. Ya, fasiesnya. Fasies itu kan landai tempatnya. Tuh. Yang kedua ini deh. Penonjolan ini yang penting ini. Ini yang menonjolin. Ini. Namanya spina ischiadica. Apa? Kenapa penting, Dek? Karena dia bagian dari ini tadi apa tadi bilang? Pintu bawah panggul. Jadi ini pasti akan penting dan akan ditanya. Karena ini klinisnya, nilai pentingnya. Ya, ini spina ischiadica. Yang ini deh, ini. Incisura itu cekungan. Incisura ischiadica mayor. Dek, jangan ketipu kok mana iliaka atau ischiadica. Iliaka sih. Kalau di sini kan baru iliaka. Kalau di sini ischiadica. Ya, kalau di sini namanya incisura ischiadica mayor. Ini incisura ischiadica minor. Jadi incisura ischiadica mayor bagian dari pintu bawah panggul. Matilah kita. Ya kan? Ya, ini juga kan? Ya kan? Jadi ngerti ya? Spina ischiadica, incisura ischiadica minor. Udah. Ada mau tanya sampai situ nggak? Ini tadi deh, kalau semuanya pintu atas panggul. Tapi ada ini deh, kalau cuma ini doang. Sampai sini, ini nggak ikut. Ini nggak ikut deh. Namanya linea terminalis atau linea innominata. Karena linea innominata atau terminalis gabungan antara linea arcuata, ini linea arcuata, ini dua, ya. Ini namanya pecten osis pubis, pecten osis pubis, sama arcus symphysis pubis. Jadi, iya ini pecten. Oke, ini symphysis. Oke, di sini
ini namanya linea arcuata. Nih. Ini namanya pecten os pubis. Ini namanya symphysis. Jadi ya, arkusnya ya. Jadi kalau ditanya linea terminalis terdiri dari haleluya. Ya itulah. Ya. Udah nggak? Arkusnya ini arkus symphysis pubis. Symphysis pubisnya nanti ini fasiesnya. Arkusnya aja. Udah, ngerti nggak? Di sini deh ada yang menonjol ini menonjol nih. Ini menonjol nih. Iki menonjol. Ini menonjol. Menonjol nggak? Menonjol nggak ini? Ini menonjol nih kan? Ini menonjol. Namanya eminensia ilio karena antara ilio dengan pubis, ilium dengan pubis ada menonjol. Menonjol itu namanya si eminensia. Jadi digabungin deh. Eminensia ilio pubica. Antara si ilium dengan si pubis namanya eminensia ilio pubica. Sama aja, ya? Sama aja, ngerti? Eminensia ilio pubica atau pectenia. Ini ya ini ya ini iki. Oke, ada mau tanya? Habis itu, yang kedua, kalau dikurungi ini deh ini semua, ini dikasih kabur, namanya os. Tadi ini apa lu ini? Pubis, ini semua kan os pubis. Os pubis ini terdiri dari tuberculum pubica sama fasies symphysis pubis. Yang mana dia? Ini. Kalau semua ini kan os pubis. Kalau ini tuberculum, menonjol itu tuberculum. Namanya tuberculum pubis atau pubica. Ngerti? Yang ini namanya fasies symphysis pubis. Fasies itu yang landai-landai kayak gini landai. Inilah fasies. Jadi ini deh gabungan fasies yang satu dengan fasies yang lain, fasies yang kiri dan kanan. Yaitu yang dikasih putih-putih itu fasiesnya. Fasies symphysis pubis. Tuberculum ini. Pubis atau pubica itu terserah. Ngerti? Ada mau tanya nggak? Mati lah. Udah belum? Iya udah. Apa? Nah ini deh. Ini lubang yang ini. Kalau di kepala di sini apa namanya foramen? Es krim. Magnum memang. Es krim. Foramen magnum. Kalau di sini dari O. Foramen obturatorica. Iki lah deh, iki foramen obturatorica. Nanti ditempatin oleh ligamen. Apa deh ligamen? Apa beda ligamen sama tendon? Ligamen adalah yang memfiksasi tulang dengan tulang. Kalau tendon adalah yang menghubungkan tulang dengan namburu otot. Ya, udah. Udah belum? Apa tadi lu bilang? Ingat itu nanti muskuloskeletal lu, gue gita kepala lu nggak tahu. Gue gibay. Ya, oke, udah. Ini tadi tulang os amati ischium.
Tapi kalau cuman yang ini penonjolannya doang dikasih kamu. Kalau semuanya deh ini baru os. Tapi kalau cuman ininya yang menonjol-nonjol namanya tuberkulum. Karena ini agak tumpul namanya tuberkulum isiadikum atau isiadikum. Ya. Jadi nama, tapi kalau semuanya ini semuanya itu os iskium. Kalau cuman penonjolannya doang tuberkulum isiadikum atau tubersitas isiadikum juga nggak masalah. Oke? Tuber kurang tinta. Oke, ada yang mau tanya? Nah, di sini deh ini ya. Ada penonjolan 1, 2. Kok banyak banget ini tiap hari apa? Ini namanya sias. Ini siai. Apa sias? Spina iliaca anterior karena dia di depan. Ini kan di depan deh. Superior karena dia di atas. Superman kan selalu di atas, nggak pernah di bawah. Kalau di bawah namanya Superman. Iya nggak? Ini namanya sias, spina, iliaca, superior. Kalau yang di bawahnya udah jelas. Inferiornya spina, iliaca, anterior, inferior. Itu kan anterior, pasti ada posteriornya. Yang mana dia? Inilah deh. Yang mana? Itu yang dinding bagian belakangnya ini. Iya, berarti spina siap. Sip. Kalau orang Batak sip babami. Spina iliaca, posterior, superior. Udahlah nggak usah diajarin itu ya, anak kecil ya. Udah ngerti? Ada yang mau tanya deh? Sekarang semua udah ngerti nggak? Lu udah ngerti? Hah? Lu coba ini sebutin yang ini apa? Jangan diajarin lo. Kalau udah ngerti aku Spina, iliaca, anterior, posterior, inferior. Oh, ya kan. Syukur lah. Ya syukur puasa lu deh. Enggak ya? Kirain lu puasa, lemas banget. Ya udah ya. Nah, kita ke belakangnya deh. Ada yang bulat-bulat. Ini akan bersendi dengan femur, kafut femur. Ya, namanya artikulasio kokse karena dia kokse. Namanya persendian itu namanya artikulasio. Namanya artikulasio kokse deh. Karena di sini nih si kafut femurmu ini akan bersendi dengan ini. Nama sendinya artikulasio kokse. Jadi kalau nanti foto radiologi regio femur tapi tampak artikulasio kokse tulis itu. Kalau mau moto ini karena paling sering terjadi cedera di sini. Apalagi nanti ibu-ibu kalian ini yang udah menopause ya, udah mulai agak-agak renta dengan osteoporosis, dia akan sering jatuh kelepek, sering rentak ini. Makanya sering sakit-sakit inang-inang di sini. Orang Batak ini inang-inang di sini sakit. Oke, di sini ya paling bahaya. Yang pertama deh, ini semuanya namanya acetabulum. Semuanya namanya acetabulum. Ngerti? Semuanya. Iya. Kalau cuman ini doang, ini yang hijau ini doang. Ini doang. Namanya fasies acetabuli karena sering dikibuli sama ini nih. Namanya fasies acetabuli. Yang ini deh, yang ini kecil ini ya, namanya fossa karena dia tempatnya si ini lagi pas buat namanya fossa acetabuli. Ada yang mau tanya? Ininya, ini pintunya nih namanya limbus acetabuli. Limbat.
Ini limbus acetabuli. Udah. Limbus facies fossa. Ini deh yang masuk ini kan ada ini. Ya nggak? Kalau itu tadi ini kan tadi ada. Namanya incisura acetabuli. Ya, jadi di sini ada berapa? Ada 4. Si limbus facies fossa incisura. Gampang ya? Oke? Tadi kan dibilang artikulasi kolse mana? Ini persenian dengan ini tuh namanya artikulasi. Ini semuanya. Oke? Ya ngerti ya? Ini question sukun-sukun. Gampang lah deh. Udah. Di sini deh, ini ada ini nih. Namanya facies ini deh ini. Facies auricularis sacralis. Karena siapa? Si auricula ini akan berseni ke sini deh, bukan begini. Begini, begono. Begindang. Ngerti ya? Bukan begini ya. Begindang, no. Udah. Nah, ini deh, ini gabungan dengan ini kan tulang sama tulang. Berarti mengadakan persendian, artikulasio. Ya. Ini sakrum, ini kokse. Ya, namanya artikulasio sacroiliaca. Karena ngapain enggak paling sebetulnya lu lihat tulang ini begini. Oh, ini sakro, ini ilium. Artikulasi sacroiliaca selesai. Hah? Benar enggak? Soalnya Dek, dulu lelurnya itu pun juga Dek kalau ngasih namanya aneh-aneh pusing juga kepalanya Dek ngingatnya lagi. Ini yang dilihatnya dengan dilihatnya kan gitu loh. Ya enggak? Pusingnya Dek. Antara botak atau tumpuk ini Dek. Atau gila nah. Ada yang tanya enggak? Udah ya ini ya, gampang ya. Gampang. Nanti gue suruh dulu lah. Ini deh, kalau di ini apa ini namanya? Sakro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 salah semua. Nilai 0. Ini apa? Yang mana, Bang? Ini apa namanya? Sacrum et oskopsigi. Memang lemah kali lu memang. Banyak makan kolor sih. Sekali minum susu deh, biar agak ada di gigi bule-bulenya. Oke? Iki deh, ini bagian depan, ini bagian belakang. Logikanya deh, nggak mungkin ada yang nonjol-nonjol ini deh ke bagian kelamin lo, sakit, iya kan? Berarti yang lemah-lemah, yang lembut-lembut, lunak-lunak, ya? Ya, ini namanya promontorium. Ini namanya promontorium deh. Promontorium. Ini namanya arcus sacralis. Ini arcus sacralis. Nanti lu meraba deh. Nanti skilet perabaan arcus sacralis nanti ada. Lu raba dia begini. Cekung atau cembung dia. Melihat. Ya enggak? Ya kalau tangan lu agak-agak pendek dikit, agak tambahin. Oke? Ini ya. Ini ada lubang. Nama lubangnya dek mengikuti ininya kan lu bilang nggak mungkin dia itunya ini ya lubangnya namanya foramen kalau sakrum kan jelek, foramen sakrum jelek, sakralis atau sakralina bisa sakralis ya nggak biar agak gimana tuh didengar enak kan ya foramen kalau semuanya namanya foramina ya ini dek kalau dibalik ini juga ada. Ini yang foramen sacralis yang anterior, ini foramen yang sacralis yang posterior. Ini basis sacralis. Ini promontorium. Ini promontorium, promotor.
Ini ala posisi sakrenya. Sayap. Ala itu sayap. Ala. Oke? Ini deh, ada yang nonjol. Namanya pertama Krista Sacralis Mediana. Krista Sacralis Mediana. Kalau yang ini deh, Krista Sacralis Media. Bedanya mediana sama media. Mediana begitu. Mediana pakai ada NA. Ini nggak pakai NA. Yang di tengah-tengah itu mediana. Yang ini nih, itu loh itu. Ini loh. Ini si media. Namanya Krista Sacralis Media. Yang ini nih. Baru Krista Sacralis Lateral. Gimana? Gue toko juga lateral. Ini loh. Jadi 3 Krista. Krista si mediana, media, lateral. Oh itu nama cewek semua loh itu. Mediana, media, sama si lateral. Udah ya? Udah. Ini kalau lubang yang ditusuk namanya kanalis sakralis. Kanalis kan lubang, saluran. Saluran yang ditunjuk kanalis sakralis. Lubang yang ditusuk hiatus sakralis. Kalau lubang berarti pintunya. Kalau saluran jalannya. Berarti kalau jalan kan kanalis. Karena ini sakrum, kanalis sakralis. Kalau lubang hiatus sakralis. Jadi kalau lubang yang ditunjuk, kalau saluran yang ditunjuk kanalis. Di sini saluran. Yang lewat apa sih? Apa? Cerebrospinal. Belum susah lo. Yang lewat di sini apa ini? Lewat lu. Saraf lu tuh banyak. Yang ke bawah itu apa ya? Pons, medula oblongata, medula spinalis. Makanya dek, kau tuh hati-hati mendorong anak kecil. Iya, jatuh tiba-tiba manjat pohon, lu jatuh dengan sini fraktur di sini bisa menekan medula spinalisnya. Ciri-cirinya apa? Bisa mencret-mencret lu deh. Jadi buang air besarmu tidak terkontrol dengan sarafmu, atau bisa susah buang air besar, atau bisa lumpuh di sini loh. Jadi orang polio, kayak orang polio loh. Jadi, oke. Jadi lu nanti kalau gendong anak kecil hati-hati, lemah gemulai, lemah lembut. Ngerti? Ada yang mau tanya? Kalau ini saya tahu ya, koksigis. Ya, kalau ininya apa namanya? Articulatio. Ya, sacro koksigis. Satu koksigis. Nih, Mana tadi? ada yang mau tanya? Di sini deh, ada diameternya. Udah ya? Udah itu kan, udah paham kan? Ada yang mau tanya mas ya? Gampang ya? Yang pertama ada diameter anterior atas 4, posterior bawah. Inilah yang dibilang dari promontorium ke arcus symphysis pubis bagian depan, itu yang dibilang namanya diameter anterior posterior, atau nama kata lain conjugata pera. Jadi ingat aja, si pera itu antara anterior sama posterior dia tuh. Ya, conjugata pera.
atau diameter anterior posterior. Oke? Ada namanya diameter transversa. Ingat aja deh. Transjakartanya jalannya begini. Ser. Berarti jalannya ini. Ser. Berarti inilah diameter transversa. Ya, yang menghubungkan linia arcuata kiri dan kanan. Ngerti? Ngerti nggak? Kalau ada namanya linia diameter oblik yang menghubungkan ini deh. Ya, iki apa namanya deh? Aduh, ini apa namanya deh? Sakroiliaca dengan ini yang menonjol eminensia iliopectinea atau iliopubika. Ya, jadi begini deh ini. Jadi kalau ada garis ditarik begini berarti namanya diameter oblik. Diameter oblik kira-kira biasanya berapa ukurannya? 12,5. Anterior berapa biasanya? 11,5. Kalau transversa biasanya 13,5. Udah? Oke. Baru ada namanya conjugata. Ada 3. Conjugata vera, diagonal, sama obstetrika. Ya? Conjugata vera, diagonal, sama obstetrika. Yang mana dia? Kalau conjugata vera udah tahu ya? Dan ini ke sini. Kalau yang diagonal, ini deh yang paling belakang ini ke promontorium. Jadi begini deh. Nah, ini yang diagonal. Conjugata diagonal dari promontorium ke bagian belakang dari arcus symphysis pubis. Ngerti? Ya? Kalau yang obstetrika dari promontorium ke tengah-tengah dari sini, yang dari depan sama belakang, tengah-tengahnya. Itulah obstetrika. Conjugata vera bisa dihitung dari conjugata diagonalis dikurang 1,5. Nanti jadi lu VT deh, lu VT itu dari diagonalis atau vera? Dari vera. Lu itu dari vera. Jadi veranya udah dapat, diagonalnya dapat dong. Iya nggak? Iya kan? Jadi apa diagonal berapa? Apa tuh? Iya, masa A tambah B sama dengan masa rumus aritmatika persamaan garis linear gua ajarin lagi. Berarti conjugata diagonal, conjugata vera, conjugata diagonal kurang 1,5. Apa? Conjugata vera itu diagonal kurang 1,5. Iya. Jadi kalau diagonal Conjugata vera tambah 1,5. itu udah masuk gua ajarin aritmatika persamaan linear. Iya nggak? Jadi banyak tangan lu nggak nyampe nih di situ. Pokoknya tangan lu ini 11. Sisanya kira-kira aja. Berarti diagonalnya apa? 11 lebih dikurang ditambah 1,5. Berarti hasilnya 12,5 lebih. Udah gitu aja jawabannya, ya nggak? Ya kan? Memang bener itu jawabannya gitu. Ya. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Hah? Ada yang mau tanya nggak? Udah? Udah nggak? Udah nggak? Udah ya? Udah ya? Berarti cuma itu doang kali di situ. Organ. Apa lagi ya? Dulu gue ingat deh, kadang-kadang lupa gue. Itu doang kali ya? Berarti seputar pintu tengah panggul pasti keluar nggak? Kan susah gitu maksudnya. Kalau ya lu belajar juga kan nanti sekilas kan ada Iya, pintu coba atas panggul, pintu bawah panggul, pintu tengah panggul.
baru pintu-pintuan. Oke? Ini namanya kalau cowok udah belajar lo kemarin urogenitalia ya. Pas udah ahli banget. Urogenitalia kan udah belajar lo kemarin. Nanti kita pelajarin deh sisa-sisanya. Sekarang yang cewek. Yang cewek deh. Ya. Kalau cewek, kenapa dia penting? Karena cewek inilah yang melahirkan. Ya. 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 Yang pertama ini gundukannya. Gundukan di sini namanya Mons Everest, Mons Pubis. Sama aja tuh deh. Gunung akan selalu ditumbuhi pepohonan. Begitu juga Mons Pubis akan ditumbuhi pepohonan. Namanya Crini Pubis. Jangan lu bilang lagi jembut. Lu anak kedokteran lu, jembut lu bilang jembut. Namanya Crini. Jangan ada dosen kita dulu namanya Trini. Makanya mukanya kayak keriting juga, benci banget dulu. Namanya Crini Pubis. Oke, ada yang mau tanya? Mons Pubis sama Crini Pubis. Oke. Yang kedua ada namanya labia mayor sama labia minor. Yang mana dia labia mayor, labia minor? Gampang. Kalau ditanya si Danilo dari sudut 100 meter pandangan aja udah langsung tahu. Oh itu labia mayor, itu labia minor. Pasti. Ya? Oke, kita belajar. Inilah dek namanya labia mayor. Ini labia minor dek. Nih. Ya? Ini dek ya. Ini dek, ini masih labia mayor. Tapi ini sering kejebak. Ini tidak labia mayor deh. Yang menutupin klitorismu ini namanya preposium clitoridis. Ya, yang menutupin gland klitoris, yang menutupin si klitorismu itu namanya preposium clitoridis. Sama yang menutupin gland penismu adalah preposium penis. Ya. Oke. Yang menggantung di penis yang dibawa namanya frenulum preputii. Kalau di sini yang menggantungkan, ini kan menggantungkan si kepalanya ini namanya frenulum clitoridis. Ada yang mau tanya? Ini nih. Yang sering kejebak ya ini antara lu membedakan ini dengan ini. Jadi lu giniin dulu dia menutupin atau tidak. Ya kalau yang ini menutupin, lu makanya cari lagi satu lagi buat perbandingannya. Lu taunya cuma ini doang. Ini namanya preposium clitoridis. Ini masih labia mayor, minor, ini mayor. Ya. Ini namanya frenulum clitoridis. Ya. Di sini deh ada namanya vestibularis vagina. Yang mana ini deh? Lubang yang ini namanya, kalau ditanya ruangan yang dituju namanya vestibulum vagina. Jadi kalau ditanya vestibulum vagina terdiri dari ini deh. Ini lubang kencing lo. Ini lubang vagina. Di sini ada. Lu punya semua masa parah banget. Jangan-jangan udah nggak punya lagi nih. Apa di sini? Vagina. Iman. Parah banget. Parah. Iman lu di sini menunjukin lu keperawanan lu kan di sini. Matilah kita di sini nih. Matilah. Nanti gua tanya bentuk iman ada berapa? Ada yang elastis, ada yang parah lu pada. Makanya deh, kalau orang ada dibilang datang ke kantor polisi, dia habis diperkosa. Dokter, lu sebagai dokter tidak akan pernah visum melalui dari sini. Nanti oh ya kamu habis diperkosa. Iya. Coba buka lah. Tusuk.
bukan orang yang memperkosa dia, tangan dokter yang memperkosa dia ininya. Ya, jangan pura-pura bodoh atau memang benar-benar bodoh. Ya, ya nggak. Jadi caranya apa? Ya dari sini, dari Bang Anus, nanti kebuka lah dia, dilihat lah. Oh benar diperkosa, bekas benda tumpul, ya. Kekerasan benda tumpul kan itu kan? Kalau di forensik bukan ada dibilang berkosa, tampak robekan karena kekerasan benda tumpul, karena memang tumpul. Itu himennya udah nggak ada ya? Hah? Nggak ada lah. Kalau ada. Emailnya nggak ada deh. Kalau udah ada, udah kita jual ini emailnya deh. Mahal. Oh? Iya. Tinggallah karankulanya. Karangkula itu ibaratnya sisa-sisanya deh. Sisa-sisanya. Jadi kalau lu mau melihat email, gampang deh. Mau tau nggak? Mau lihat email? Lu cewek-cewek kacaan, oh ya ini, pasti dia akan bening. Bening dia putih kayak mengkilat gitu, itulah namanya himen. Ya kalau punya sendiri kan nggak masalah lah, ya, dia punya sendiri. Oke, lu kan dokter nggak porno, nanti lu deh koskap objin lu Bekasi, tiap hari tangan lu nyolok 20 orang lu colokin tiap hari sampai bosan lo, sampai kebal tangan. Jadi jangan sok ini deh, namanya udah dokter, jadi gue bahasa kayak gitu ya santai aja. Oke, ngerti ya? Ada pertanyaan? Dokter, tadi ini kan labia mayor, terus labia minornya tadi yang mana? Ini labia minor masih aneh. Terus ini kan klitoris. Ini frenulumnya, ini yang probusiumnya. Jadi sering salah di situ doang. Udah pede dia menjawab, oh labia minor. Ternyata gue inget probusium klitoridisnya. Salah lo. Ada yang besar lah, tergantung sering dijama atau tidak dijama. Kalau jarang dijama berarti masih kecil. Iya nggak? Jangan porno deh, biar ingat kepada. Biasanya naluri. Kalau yang agak-agak poro-poro ini pasti cepet kalian nangkap. Ini deh, di bawah ini di bawah ini deh, ini di bawah ini. Dengar ini, di bawah ini antara anus lubang ani sama vagina di daerah ini, daerahnya dikasih ini daerah sini, ya. Itu namanya perineum. Perineum itu penting sekali deh. Apalagi kalian dokter. Kalau tidak tahu itu perineum itu di mana, nanti lu nolong partus mati lah nggak tahu kau. Ya, kenapa penting perineum? Kalau pas anak pasien itu melahirkan, dia ternyata panggul sempit tiba-tiba, ya. Kepalanya udah mau keluar tapi tidak bisa, lu robek. Namanya apa istilahnya? Episiotomi. Episiotomi itu ada dua. Medial, dirobek medial atau dirobek lateral. Dia tidak sakit, lebih sakit waktu melahirkan. Makanya dirobek pas saat melahirkan. Tidak akan sakit deh. Tangan gue aja pernah ke uterus saya nggak sakit katanya. Bu sakit nggak? Enggak katanya. Iya, perlengketan. Ya, oke. Ingat ini ya, namanya episiotomi. Ada yang medial, ada yang lateral. Daerah yang di episiotomi namanya perineum. Ingat, itu nilai klinis deh. Ya, biar tahu lo. Di sini deh, di antara ini tadi vestibulum udah tahu ya. Di lubang ostium vagina dengan labia-labia sekitarnya terdapat namanya kelenjar. Paling cewek paling sering terdengar kelenjar Bartholin yang bisa menimbulkan kista Bartholin. Biasa cewek bengkak-bengkak bulat-bulat di sini. Aduh, tumor. Itu sebetulnya kista Bartholin deh.
Siapa yang pernah mengalami, jujur aja. Ya? Sering pada wanita. Apalagi kausanya biasanya dia tidak teratur menstruasinya, jorok orangnya, atau sering pemakaian celana ketat-ketat juga boleh, sempak misalnya, karena ditekannya kista Bartholinnya, jadi mampet, menonjol, menumpuk lama jadi abses, ulat-ulat di sini. Ya, penanganannya apa? Penanganannya apa? Ya abses ditangani dengan antibiotik dengan kortikosteroid. Kalau dia mulai banyak absesnya, irigasi dia. Gejala klinisnya biasanya gimana? Namanya orang abses, adekku, apa? Meriang-meriang. Emang orang abses gara-gara kuman. Ya, tapi kista Bartholin itu juga bisa gara-gara abses kayak kuman. Tapi bukan kuman-kuman doang, bisa kuman mampet doang. Ngerti? Udah? Di situ nilai klinisnya ya, udah 2. Yang kedua, ostium vagina. Ostium vagina dia ditempatin oleh bakteri sebetulnya, tapi yang gampang dibunuh. Makanya pada wanita dia sering terjadi keputihan. Keputihan pada vagina, misalnya pertama bisa ada jamur, bakteri, sama memang hormonal. Hormonal gampang anamnesisnya. 4 doang anamnesis orang pada waktu keputihan. Warna, banyak atau tidaknya, baunya, sama gatalnya. Kalau dia banyak, tidak berwarna, tidak gatal, dan tidak berbau, itu hormonal. Kalau dia banyak, gatal, warnanya keputih-putihan, dan tidak berbau, jamur. Kalau dia berbau sedikit, kadang-kadang gatal, kadang-kadang tidak, tapi bau banget, itu bakteri protozoa biasanya. Kalau bakteri udah jelas, Trichomonas vaginalis. Kalau jamur udah jelas, Candidiasis vaginalis. Kalau virus, herpes. Satu lagi, Condyloma acuminata. Pasien gua deh paling banyak di Priuk, umur 20 deh. Gimana bentuknya? Dia banyak benjolan-benjolan di sini deh. Jengger, kayak jengger tau gak? Sini menumpuk banyak banget. Ada di soal Apa? opsionalnya. Iya, di sini. Condyloma acuminata, HPV yang tipe 2. Ya. Ya, penanganannya apa? Digunting, diligasi, dikasih counter deh, tapi dia akan tumbuh lagi. Jangan is, tiba-tiba tumbuh is. Oke, ngerti ya? Kita masuk ke dalam. Kau cari dulu yang bagian dalam. Kau mau gimana? Nanya masuk dalam. Oh ya, vulva itu adalah gabungan dari vestibulum dengan labia-labianya. Vulva ya? Iya, aduh. Kalau kalian mau belajar dalam, kau carilah dulu bagian yang dalamnya yang kosong. Jangan kayak gini, wah. Dek, ada namanya vaginitis deh. Gue udah pernah dapat pasiennya umur 16 tahun, jadi 16 tahun. Dia habis diperkosa kayaknya katanya. Gila, vaginanya gede banget segini dan berbau sekali. Vaginitis. Lu dari sini aja, dari jauh, lu baru buka celananya doang udah ser. Gue udah pernah dapat pasiennya. Baunya vaginitis. Baunya apa dokter? Tahu ikan terasi? Ikan terasi. Ya kayak gitulah. Terasi apa ikan? Ikan apa terasi? Terasi ya. Kalian tuh nggak ada nyari, ya udahlah. Carilah. Pinjam dah. Bilang dari sini dah. Terasi. Lu mau tahu? Hah? Mau tahu nggak? Bau terasi mah tahu. Nggak mau tahu baunya. Lu pergi ke daerah prostitusi, pasti rata-rata akan ada.
Kalau di kisah Bartolini itu termasuk gini ya, ginekologi. Kan objek itu dibagi oleh dua, ginekologi sama obstetri. Obstetri itulah yang ngurusin persalinan. Jadi ada pasien deh, dok saya tidak menstruasi 5 bulan atau 3 bulan. Jangan langsung lu kasih obat, oh gini-gini. Edukasi yang benar deh, tanya HPHT-nya, menstruasinya dulunya riwayatnya terang. Ternyata dia tidak hamil. Nah, baru tanya dia lagi hamil atau tidak. Dibilangnya tidak, lu buktikan dengan pemeriksaan. Tespek boleh, tespek itu 3 kali lah. Mana tahu kadaluarsa, tespek dengan harga 5.000. Habis itu dia edukasi lah. Gak bisa juga kasih obat. Logikanya dikasih hormon. Ya apa contohnya? Kasih aja pil KB. Ada lagi obatnya yang paling ampuh buat orang menstruasi. Siapa yang sering gangguan? Gak ada? Sakit. Gila si Denny lu ya, ngejak masa nggak dapat. Ya udah kita ngobrol-ngobrol, lu nggak pernah nyari-nyari kayak. Masa gue lagi nyari? Ini yang kebuka, ini yang wanita yang kebuka. Itu kayaknya kebuka itu. Jauh-jauh mati lah gue. Gua aja lihat itu bisa. Ini yang di atas nenek-nenek ini mata. Itu. Lu kalau hidup aja itu lu cepet kali nangkapnya. Kalau hidup cepat aja. Kalau hidup aja cepet kali nangkap. Mentang-mentang mati lu. Ya boleh nih. Ini sama isi nih sini. Ini juga belum kebuka, ini aja yang dari buka dulu. Ini deh pertama. Misalnya ini deh ini ya. Ini propesiumnya deh. Yang ini propesium penis. Penis clitoridis. Ini yang labia minornya. Ini yang labia mayor. Nah, ini masih labia minor. Ini tapi ini kan menutupi ini. Bisa kan beda kan? Ini kalau menutupi klitoris. Ya ini juga menutupin, tapi ya lihat aja menutupinya gimana gitu. Ya, kalau nggak tahu lagi nanti lu lihat sendiri deh. Oke? Yang ngerti ya? Ini kalau dibuka, ini deh nampaklah serat-serat. Ini namanya ruge vagina. Kalau semakin sering dimasukin deh, makin licin. Jalan aja kalau masih sering digiliras itu pasti akan licin. Ini sama juga ini. Ini jarang ini kayaknya udah janda ini kayaknya. Bang Toib ya suaminya. Si Daniel lu cepet banget kalau kayak gitu. Sama lu berdua sama Daniel, paling ketawa kalian. Iya loh, orang yang diam-diam dia. Oke. Ini dia semua namanya uterus. Uterus itu ada letaknya deh. Anteflexio sama retroflexio. Ini penting deh, kau tahu deh. Posisinya ya? Ya posisinya. Ada yang ante. Nah ini deh, ini kan fundus. Ya ini fundus ya. Ini karena ada lagi ini aja dia, ada sesuatu di dalam. Ini fundus ya. Ini kalau begini deh, ini ke atas. Ini namanya anterior. Fleksi, anteflexio. Retro itu kan ke belakang, kebalik. Berarti kalau ini kebalik ke sono, itu namanya retroflexio. Fleksi. Oke, ngerti ya? Iya. Cara kalau BJ-nya nanti pemeriksaan luar ditekan di manual ininya. Kalau tersundul berarti anteflexio. Kalau tidak tersundul kemungkinan retro. Gunanya apa? Kalau masang IUD deh. Masang IUD, lu harus masukin dulu sondenya. Lu tahu dulu dia ante atau retro. Kalau lu tidak tahu dia ante atau retro, lu masukin IUD, jebol ininya. Jadi lu tahu dulu, oh iya dia ante. Jadi posisinya lu buat ante IUD-mu. Ngerti kan?
Oke? Ini cervix deh, ya. Ini fundus, corpus, sama si isthmus yang menyempit. Ini yang menyempit ini isthmus. Ini namanya cervix. Oke, ngerti? Ngerti? Kalau nggak tahu tanya deh. Ini fundus, corpus, isthmus. Fundus atasnya. Kepalamu ini fundus, badanmu ini corpus. Pinggangmu ini kan agak menyempit, namanya isthmus. Yang pantat lu ini namanya cervix. Ya, ngerti? Ada mau tanya? Kayaknya udah nguap lu. Emang nggak makan lu tadi? Hah? Gua aja yang puasa, suruh aja. Saya juga puasa sama tidur tadi. Puasa makan, tapi tidak puasa rokok, sama aja. Ada yang mau tanya? Fundus, corpus, cervix, isthmus sama cervix. Yang penting di sini, abis ostium vagina kita akan ketemu oleh cervix. Jadi CA cervix, ingat mulut rahim. Ya ini mulut rahimmu. Mulut rahim dia. Lu. Lubangnya ini deh, ini namanya ostium. Ini apa ini? Uterus. Nah, sama gue bilang ingat aja deh. Gak mungkin dia ngasih yang ribet-ribet namanya. Ostium uteri. Eksterna atau interna? Eksterna. Ini lubangnya ini. Ini penting, pasti akan keluar soal. Kenapa? Penting. Nanti lu menentukan waktu S10, lihat ostium uteri eksternanya sejajar atau tidak. Kalau tidak sejajar berarti ada sesuatu antara dia hamil dengan ada tumor. Ngerti nggak? Ya, pertama ini namanya ostium uteri eksterna. Yang ini mulutnya ini apa namanya? Ini kayak ini bibir lu, mulutnya ostiumnya. Pipi lu ini namanya porsio. Ya, ada dua. Yang di atas namanya porsio supravagina cervicis. Yang di bawah yang cervicisnya doang. Ya? Ngerti nggak? Ini deh, ini. Kalau gua kasih cover ini. Ini nama lengkapnya porsio cervicis. Ada ini yang supravaginanya. Oke? Yang ini. Yang ininya. Ini dinding ini ya kalau ditusuk. Ini dinding ininya namanya fornix. Fornix apa? Kan ini ke depan. Ini di bawah. Berarti fornix yang posterior. Yang ini yang lateral. Ini yang anterior. Bedain ya nunjuknya ini sama ini ya. Ngerti nggak? Yang ini sama yang ini. Bedain ya. Ngerti? Dinding dari porsio ini fornix. Ya, fornix F. Ini ada sih kayaknya. Iya. Ya, fornix yang posterior sama lateral dan jadi kalau berapa gini? Buat apa? Dede orang nyeri sebelah kanan bukan APP deh, bukan APP doang. Pada wanita bisa aneksesitis, aneksanya daerah situ. Ya, ngerti? Ini tadi apa? Porsio cervicis, ostiumnya, rugenya, fornix. Yang lateral, posterior, anterior. Ngerti kalian? Pap smear, ya, tahu ya pap smear ya? Dia ambil deh ini, ya, dia ambil lendirnya deh dari mulut cervixnya atau dari porsionya diambil, diputar ya, dia nggak diambil ini, dilihat apakah ada human papilloma virus (HPV) yang bisa menyebabkan CA cervix. Jadi kalau ditanya wanita apa yang perlu di pap smear? Wanita apa yang perlu di pap smear? Yang tidak boleh dulu, yang tidak boleh pap smear. Yang masih perawan. Yang kedua, operasi pengangkatan ini namanya apa? Operasi pengangkatan uterus namanya
Pubek itu tubanya yang dipotong. Histerektomi. Histerektomi. Ada yang parsial, ada yang total. Kalau yang parsial setengah doang diambil. Kalau yang total semua diambil. Jadi kalau udah ada CA, biasanya di histerektomi aja semua dihabisin semua. Ya nggak? Ya kan? Lu kalau udah cukup anak lu ya histerektomi aja nggak apa-apa. Ya nggak? Iya dong, nggak ada masalah. Lu nggak kena CA, aman-aman aja, nggak hamil-hamil. Ya, ya kan? Ya gua gimana cara hamilnya lu udah di histerektomi total. Ya nggak? Jadi orang yang tidak perlu di histerektomi, ya orang yang tidak perlu dipapsmir yang udah di histerektomi total sama yang masih virgin. Yang perlu di papsmir adalah orang-orang yang sudah berhubungan badan. Walaupun dia udah menopause, perlu di papsmir. Ngerti ya? Ngerti deh. Ada mau tanya? Ini deh di fundus akan ada bagian-bagiannya, gampang deh. Lu nalar itu kalau anatomi sebetulnya nalar deh, bukan menghafal. Kalau menghafal nanti dikasih bentuk yang lain berubah. Nalar deh. Ada ovarium, ada tuba, ada ligamentum. Ingat, ovarium itu apa sih? Pabriknya ovum. Di mana-mana pabrik ada gedungnya tuh. Setiap pabrik pasti ada gedungnya karena ada yang akan disimpan kan. Pasti akan besar. Ingatlah, ovarium pasti yang besar-besar. Yang gelundung-gelundung, yang lebar-lebar, itu pasti ovarium. Ada yang gelundung-gelundung besar-besar ditunjuk, pasti itu ovarium. Ingat. Ingat deh, ligamentum teres uteri itu mirip ureter. Panjang lurus. Karena apa? Ligamentum teres uteri inilah yang menggantungkan ini ke daerah abdomen. Fiksasi dia itu dari ligamentum teres uteri. Baru ada selebihnya itu udah pasti tuba. Ya. Udah selebihnya tuba kan? Tuba fallopian. Jadi mana? Ini deh contohnya deh. Nih gua tes dulu logikamu deh. Ayo sini. Sini deh. Itunya mana itunya? Apanya? Itu tuh, Ini organnya. Iya organ itu ya. Tes review deh. Kalian tuh suka makan minum susu atau tidak? Ini apa deh? Ovarium. Kan udah bilang yang besar-besar gemuk-gemuk ovarium. Ya. Jadi ini apa deh? Ngapain atas? Udah bilang. Besok kan bisa aja ntar kepotong ininya. Ini apa? Ligamentum teres uteri lah. Fimbrenya mana? Kemungkinan ini deh. Apa ya tubanya? Gini deh. Tuba itu fungsinya apa sih? Menangkap ovum, menyalirkan ke uterus, tapi setelah dibuahi ya dia. Kapan diambil ovarium? Setelah dia matang, yang dimatangkan oleh folikel. Folikel, pematang folikel itu dibantu oleh hormon. Dek, itu harus tahu dong lo. Kapan ovum itu dibawa? Pada saat FSA distimulasi oleh hipotalamus, di mana luteum hormon ditekan, LH ditekan sehingga FSA meningkat, baru dimasuki. Setelah FSA meningkat, estrogen ditingkatkan untuk pembentukan endometriosis di uterus. Kalau terjadi pembuahan, FSA-nya dilanjutkan. Kalau tidak, dia nanti
diturunkan sehingga peluruhan di endometrium. Gimana sih lo? Itu harus apa lah dong? Oke. Jadi ada yang tanya, oh ya lupa gue satu lagi. Ada garis-garisnya di sini deh. Yang pertama, bagiannya. Yang pertama ini celanya. Ini namanya retro si pubis, antara si pubis dengan vesika. Retro pubis space. Kan di belakang, retro itu di belakang. Retro pubis space antara pubis dengan vesika urinaria, antara vesika urinaria dengan pubis dengan uterus namanya escapatio vesiko uterina. Antara rektum dengan uterus namanya escapatio recto uterina. Cara ngapanya gini, uterus lu buat di tengah, uterus di tengah, di paling pojok, paling pinggir. Antara ini dengan uterus namanya escapatio vesiko uterina. Antara ini, rektum dengan ini namanya escapatio recto uterina. Jadi nanti menjawabnya di kadaver, Dek. Kan di kadaver bisa ada nih celah yang ditunjuk. Lu lihat dulu yang di bawahnya apa. Jadi pertanyaan lu jangan sok kobo-kobo yang gak jelas. Lu lihat organnya di bawah. Oh ya, vesika urinaria. Berarti yang ditunjuk ini adalah retro pubis space. Kalau di bawahnya yang menempel di sini adalah rektum, berarti escapatio recto uterina. Kan itu nggak? Atau dibilang nama lain dengan capum dogasi. Disitulah nanti dek kalau ada darah-darah atau kelainan menstruasi di daerah capum dogasi, itulah darah akan menumpuk. Darah akan turun semua ke daerah capum dogasi sehingga akan sering diketap fungsi dia. Namanya cara memfungsi darah cairan dari daerah capum dogasi namanya, Dek, kau tuh belajar ke klinisinya, Dek. Biar nyambung nanti kau, Dek, di sana. Makanya kakak ini lo, yang itu kakak kelas 2 agak aneh nih. Cara operasi untuk pengangkatan uterus namanya hysterektomi. Operasi digaster, gastrektomi. Kayak gitu-gitu, pas apa, Dek? Pengambilan cairan di daerah capum dogasi namanya puldosintesis. Puldosintesis. Jadi diambil darahnya, nanti diperiksa di lab deh, dilihat apa itu puldosintesis. Ini mau lanjut atau udah selesai? Kalau udah selesai kita pulang, besok-besok kita lanjut. Yang cowok udah ya, lu ya. Masa yang cowok mesti bayar? Insyaallah. Hah? Emang cewek udah habis. Yang cewek kan cuma gitu-gitu doang. Udah tadi kan itu tadi. Dek, menjawab begini kan tadi udah gue bilang lu pakai kunci. Misalnya ini, saya perkirain ya. Ini kan agak-agak lebar-lebar deh. Ini kira-kira apa? Ini kemungkinan deh. Ini ya, tapi kita nggak tahu juga ya. Ini kan nggak mungkin jadi soal ini, karena ini masih rancu. Ini kalau dia melebar banget begini nanti, itu ovarium. Coba cari yang ini biar bisa gue tanya tes lu pada. Coba bener nggak lu pada? Mau tanya. Ovarium. Dek, kalau yang ini namanya capum ya, capum uterus ya, uteri ya atau uteri ya. Fundus, tuba, ini bagian ismusnya, fimbrenya terakhir, cekungan ini namanya amfula. Ya, ya nggak? Yang menangkap ini namanya fimbre, amfula, ya. Daerah ismusnya ini, cekungannya ini daerah korpus ya. Apa bagiannya ini? Lupa gue jadi lihat, lupa ada. Kalau ligamentum latum dek, ligamentum latum. Ini sayapnya ini dek, ini sayapnya ini semua ini yang melebar ini, misalnya ini dek. Ini kan dia. Jadi nanti gak di sini dek, begini ditempatin. Ruangan yang ditunjuk, lu lihat dulu di bawahnya apa. Oh yang di bawahnya itu rektum. Berarti yang ditunjuk apa? Itu jawabannya, atau capum dogasi, udah benar. Kalau yang di bawah ini antara rektum dengan sakrum. Hah?
bukan extravasio, presacralis space. Oh yang di belakang retro. Kalau ini kan retro di belakangnya, ini presacralis space. Kira itu fisika. Jadi kalau di sini deh tunjuk ini, lihat di bawahnya dulu apa? Oh, vesika lunaria. Berarti retro space. Ada yang mau tanya deh? Gampang ya. Pertanyaan bonus. Apa lagi ya? Banyak. Lu deh mau membuktiin kayak gini, ambil lagi deh biar gua kasih contoh. Apa? CA bisa nih. Ada isinya. Baik dong. Ini deh ligamentum teres uteri itu bisa di sini ya, abdomen dan abdominasi. Jadi bisa di abdomen ditunjuk. Ya di kadaver bisa. Si ligamentum. Ya tapi kan logiknya gini, lu blok makanya deh sebetulnya anatomi lu ini dari sistem KBK itu paling gampang deh. Menurut gua kalau dulu gua deh nilai 100 kali saya. Kenapa? Logikanya deh. Yang cuman yang menempel di dinding abdomen cuma ligamentum teres uteri. Jadi kalau ada di tempel itu ya udah ngapain dipikir di atas udah itu ligamentum teres uteri. Kan itu logikanya tuh. Kalau zaman saya kan berjalan arteri sama vena ke blok saraf, blok apa semua digabung. Jadi kita tidak bisa menebak. Iya juga sih. Sekarang makanya gue bingung deh. Blok saraf itu paling gampang menurut gue. Arahnya aja lu paling ngapain lu tuju ini apa ya dok ya ini. Lu nggak tahu arahnya kemana ya udah bener itu. Ini nggak? Oh iya satu lagi ada deh. Belum gue ajarin. Ini deh yang menghubungkan ovarium ke uterus namanya ligamentum suspensorium uteri ya namanya. Suspensorium uteri. Ya. Ligamentum suspensorium oparica. Pasteurisasinya sebetulnya gampang ini. Ini kan lu makanya dibilang itu blok reproduksi. Iya, ovarisa. Itu sebetulnya ada sebetulnya. Kalau mau jelas sebetulnya deh pembuluh darah yang dari genitalia berasal dari arteri iliaca interna. Interna akan memperdarai namanya cabang pertamanya adalah arteri pudenda interna. Pudenda interna inilah yang akan memperdarai daerah-daerah genitalia. Arteri oparica, arteri testicularis. Kan nanti dikeluarin. Ya gua kayaknya ada nanti lu belajar kan nanti ada yang pas difference. Nanti itu. Ya oke. Oke deh. Nanti ya kalau cowok diskusi belajar. Ini cowok mah gampang ya. Ngomong nggak suka. Tinggal lu pegang, lu lihat, lu berapa, selesai. Ya. Kayak uang ya. Ya kan lu urut genitalia udah ya. Ya kan? Perlu belajar lagi. Perlu. Belajar sendiri lah. Enggak, ntar sekali lagi pertemuan kan. Iya. Nah kalau udah sekali pertemuan lu cari gua, nanti gua ajarin. Gua kan punya utang. Oke. Janji ya dokter ya. Terima kasih.